Serangan awal hama kutu sisik pada tanaman jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik. Dan bagi saudara-saudaraku yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat merawat tanamannya dengan keadaan yang baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan video kali ini dulur-dulur, saya ingin menjawab pertanyaan dari dulur-dulur semua, karena kemarin ada beberapa dulur-dulur yang ingin menanyakan, Mas, bagaimana cara melakukan pemberantasan hama kutu sisik ataupun kutu wijen ya. Nah, di video kali ini kemarin juga sempat ada indikasi beberapa tanaman itu terkena hama kutu sisik dulur. Jadi sekalian di video kali ini saya akan sedikit membahas dan memberikan informasi tentang bagaimana cara saya mengatasi hama tersebut dan insektisida apa, dan juga beberapa tips yang akan saya bagikan kepada telur-telur semua, sehingga untuk tanaman kita ataupun kebun kita bisa terhindar dan juga paling tidak mencegah hama kutu sisik menyerang kebun kita. Untuk penyepraian kali ini alhamdulillah didukung dengan cuaca yang cukup cerah dulur-dulur, walaupun untuk beberapa hari biasanya di sore hari itu hujan cukup lebat, sehingga itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan hama, terutama jenis kutu-kutuan dulur-dulur ya. Nah, maka dari itu sebelum hama ini menyerang secara drastis ke kebun kita, maka perlu kita lakukan pencegahan agar kebun kita terhindar dari serangan hama tersebut. Untuk penyepraian kali ini dulur-dulur, inilah beberapa pestisida, fungisida dan juga insektisida yang saya gunakan. Untuk fungisida hari ini saya memakai bahan aktif Propinep, untuk merek dagang saya memakai merek Gonep dulur ya. Untuk dosis sendiri saya berikan setengah kilo ataupun 500 gram untuk 600 liter air, kurang lebih 600 liter air dulur-dulur, karena ini sangat penting untuk menjaga daun dan juga terutama buah yang ada di pohon dulur-dulur ya. Untuk tambahannya saya berikan bahan aktif sulfur 1 kilo untuk 600 liter air. Nah, bagi dulur-dulur mungkin sering bertanya, Mas, bukankah sulfur itu sifatnya agak panas? Nah, karena di daerah saya sini untuk keadaan cuaca itu cukup dingin dulur-dulur, dan memang untuk pertunasan itu akan selalu muncul. Biasanya untuk memberantas ataupun memproteksi tunas dari penyakit embung tepung yang memang sering menyebar ataupun sering menyerang, jadi untuk sulfur itu akan selalu rutin saya pakai dulur-dulur ya. Nah, untuk tambahan saya berikan kalsium, ini juga untuk memperkuat buah dulur-dulur ya, agar tidak mengalami kerontokan, paling tidak seperti itu dulur, karena memang cuaca di tempat saya sini cukup drastis dalam perubahan. Di pagi hari sampai siang itu cuacanya cukup panas, dan di sore hari sampai malam kadang-kadang itu hujan dengan intensitas yang sangat lebat. Bahkan kemarin itu sampai disertai angin dulur-dulur. Jadi cuaca memang sedikit berpengaruh dalam kerontokan buah juga dulur-dulur ya. Nah, untuk tambahan insektisida hari ini saya memakai bahan aktif MIPC. Ini bertujuan untuk hama-hama yang memakan daun-daun dulur. Untuk dosis sendiri saya selalu memakai dosis paling kecil dulur. Hari ini untuk penyepraian kali ini saya menggunakan 150 gram untuk 600 liter air. Tidak lupa Abamectin selalu saya pakai dulur, karena memang di tempat saya sini untuk penyakit trip itu adalah salah satu penyakit yang hampir sering terjadi dulur ya, apalagi dengan tipe buah yang berjenjang seperti itu, sehingga untuk pertunasan itu akan sangat mudah terserang hama trip dan juga apit. Maka untuk penggunaan Abamectin itu akan selalu dipakai dulur ya. Untuk perolingan bisa menggunakan bahan aktif Imidakloprid dulur-dulur ya.
ataupun ketika nanti hama tinggi itu bisa meningkatkan dosis ataupun konsentrasi dari insektisida tersebut. Nah, untuk mencegah kutu-kutuan saya selalu, ini adalah insektisida andalan dulur ya, tidak hanya saya tapi beberapa petani di daerah saya ini sangat efektif dalam pemberantasannya. Bahan aktifnya adalah Pyridaben. Untuk merek silahkan menyesuaikan, karena di tempat saya sini paling banyak itu merek Samit dulur, jadi ini yang selalu saya pakai dulur-dulur ya. Untuk bahan aktifnya adalah Pyridaben untuk mengatasi kutu-kutuan, terutama kutu sisik dulur-dulur ya. Dan tidak lupa pelekat yang bersifat perata dan juga penembus dulur, karena memang takutnya setelah penyepraian terjadi hujan dulur-dulur. Karena untuk cuaca sendiri di daerah saya sini tidak menentu, dan juga untuk memaksimalkan kerja dari semua pestisida yang kita gunakan. Nah, itulah tadi beberapa pestisida yang saya pakai untuk penyepraian kali ini. Bisa kita kurangi untuk beberapa kali dulur-dulur ya. Yang penting tetap dalam melakukan perawatan itu harus tetap sasaran dan tepat guna dulur-dulur. Nah, untuk hama kutu sisik ataupun kutu wijen ataupun kutu merah, semuanya yang berawal dari kutu-kutuan, untuk pengendaliannya saya biasanya menggunakan bahan aktif Chloririphos dulur-dulur ya, yang belakang-belakangnya bahan aktifnya pos-posan, entah itu Profenol-Pos ataupun Chloririphos yang tadi saya sebutkan. Tapi biasanya untuk selingan yang paling efektif selama ini yang saya pakai, ini berdasarkan pengalaman saya selama merawat dulur-dulur ya, saya selalu menyelinginya dengan bahan aktif Pyridaben. Nah, untuk itu kita harus benar-benar titen kapan saja waktu yang biasanya untuk kutu sisik ataupun kutu wijen ini biasanya menyerang dulur. Nah, kebetulan untuk beberapa hari ini di tempat saya itu di pagi hari cuaca cukup cerah seperti ini dan di sore hari hujan. Nah, biasanya untuk perkembangan ataupun serangan dari kutu sisik sendiri akan lebih cepat ketika perubahan cuaca yang sangat drastis seperti itu dulur-dulur. Jadi perlu kita lakukan pencegahan sebenarnya. Yang saya lakukan ini adalah mencegah, karena alhamdulillah untuk secara keseluruhan untuk yang terkena hama kutu sisik itu tidak terlalu banyak, cuma ada beberapa pohon saja dulur. Nah, dan biasanya untuk tanaman yang tidak terkena sinar matahari itu potensi terserangnya itu akan jauh lebih besar dulur-dulur ya. Sehingga ada beberapa tips yang biasa saya lakukan, yaitu mengurangi daun ataupun beberapa pertunasan sehingga untuk sinar matahari itu dapat menembus di sela-sela tanaman, sehingga itu juga akan sangat berpotensi mengurangi serangan dari hama kutu sisik tersebut dulur. Kerimbunan dari tanaman sendiri ketika kurang dalam pemangkasan dan kurang terpapar oleh cahaya matahari itu akan menjadi tempat yang ideal bagi serangan hama kutu sisik tersebut dulur-dulur. Sehingga perlu kita lakukan pemangkasan agar nanti untuk cahaya matahari itu bisa menyinari bagian-bagian dari tanaman. Nah, dan juga dulur, untuk proses yang saya lakukan ini adalah proses pencegahan dulur-dulur ya, sehingga nanti dikhawatirkan ketika sudah terjadi serangan itu cara yang paling efektif bukan lagi menggunakan insektisida seperti yang saya lakukan, tapi kita lakukan pembersihan ranting-ranting yang memang terkena, karena biasanya untuk ranting-ranting yang terkena seperti itu untuk insektisida juga akan kurang efektif dalam melakukan pembasmian dulur. Jadi cara yang paling cepat yaitu dengan memangkas ranting-ranting yang memang sudah terkena kutu sisik tersebut. Nah, ini adalah beberapa contoh dulur ya. Ini adalah di bagian yang kurang terkena cahaya matahari karena ada tembok, sehingga untuk cahaya matahari ketika sore hari itu sudah tidak bisa terpapar lagi.
sehingga untuk serangannya kebanyakan di sebelah sini dulur. Nah, tapi untuk beberapa buah yang memang tersinari matahari dengan cukup baik, itu alhamdulillah untuk serangan kutu sisik ataupun kutu wijennya itu tidak terlalu banyak dulur-dulur. Dan untuk dosis dalam memakai pestisida ataupun insektisida, saya selalu memakai dosis paling kecil dulur, yaitu 0,5 ataupun 0,75 tergantung dari serangan, karena ini adalah fase pencegahan, jadi saya memakai sedikit saja. Dan untuk intervalnya saya menggunakan 2 kali penyepraian, baru nanti saya rolling dengan menggunakan bahan aktif lainnya. Nah, alhamdulillah untuk beberapa buah juga masih ada dulur, tapi tidak terlalu banyak karena untuk kebanyakan buahnya itu berukuran bola bagel. Nah, ini adalah beberapa contoh yang tidak terlalu banyak tersinari matahari, sehingga untuk buahnya itu hampir sebagian mulai terserang hama kutu sisik dulur. Nah, demikian video mengenai pengendalian hama kutu sisik ataupun kutu-kutuan lainnya yang saya lakukan. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.